Izin Pak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Masih semangat? Semangat. Ya, harus tetap semangat gitu. Apalagi sekarang pembelajaran apa? IPA. Ya. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada Ada. Siapa? Agung, Sama siapa lagi? Najwa, Oh, berarti berapa orang? 2. Dua. Agung dan Najwa. Agung kenapa? Sakit. Najwa? Sakit. Oh, dua-duanya sakit ya. Ya, kita doakan teman kalian mudah-mudahan ya cepat sembuh, biar bisa belajar seperti biasa dan gabung bersama kalian dalam pembelajaran. Amin. Nah, untuk selanjutnya kalian kan tadi habis olahraga ya? Ya. Sekarang dari pagi ya menuju siang ya, pasti semangat kalian udah rada kendor gitu ya. Makanya Bapak akan menyajikan games dulu ya. Nah, games di sini contohnya ini Bapak ada, ini namanya apa? Spidol. Spidol ya. Nah, spidol ini nama gamesnya itu adalah lempar spidol. Ada yang tahu? Belum. Lempar, kalian tangkap gitu bukan? Bukan. Kalau Bapak lemparnya cepat, berarti kalian harus nangkapnya cepat gitu ya. Bukan ya. Jadi lempar spidol ini adalah Bapak nanti lempar. Jadi kalian tepuk tangan ya. Jadi selama ini berada di atas, kalian terus tepuk tangan ya. Tapi kalau ini sudah ke tangan Bapak, berarti kalian berhenti. Jadi harus konsentrasi ya. Jadi biasa Bapak kasih aba-aba dulu ya. Nanti 1, 2, 3 kalian tepuk tangan ya. Ini selama Bapak nanti Bapak lempar ke atas. Siap? Siap. Bentar sih ya. Siap. 1, 2, 3. Ya, bagus. 1, 2, 3. Iya, bagus. 1, 2, 3. Ada yang itu kan Bapak nggak lempar ya. Konsentrasi, makanya di sini diperlukan konsentrasi. Berarti kalian harus ya konsentrasi dalam pembelajaran. Siap, satu kali lagi lah. Harus lebih konsentrasi. 1, 2, 3. Ya, bagus. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Siap, satu lagi. 1, 2, 3. Masih ada yang belum konsentrasi ya. Jadi Bapak harapkan dalam pembelajaran nanti harian harus konsentrasi ya. Terutama nanti kalian akan melakukan suatu pengamatan. Berarti kalian harus benar-benar ya. Nah itu ya, itu sedikit games dari Bapak. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semangat ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya ya sebelum ke materi, Bapak ingin menanyakan dulu ya. Nah, kalian kan di lingkungan sekitar rumah kalian itu ada benda ya. Nah, menurut pendapat kalian benda apa saja yang ada di lingkungan rumah dulu? Apa saja? Televisi. Ada televisi, apa lagi? Kulkas, ya, benar. Apa lagi? Meja makan. Tanaman atau apa? Ada tumbuhan. Pohon apa? Kelapa mungkin ya. Apa lagi? Rambutan, ya. Itu banyak ya. Kalian sebutkan tadi ada yang televisi, ada yang lemari, ya. Apalagi tumbuhan, ya. Nah itu benda atau yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau di sekolah, itu ya apa saja? Bangku. Meja ini, apalagi? Kursi, Bot. spidol, apalagi? Bot, ya. Di lingkungan sekitar sekolah? Ya, mobil mungkin ada ya. Motor dan lain-lain. Masih banyak ya. Nah itu benda-benda yang kalian sebutkan itu nantinya kan ada kesamaan juga ada perbedaannya. Nah nanti yang akan dipelajari di sini gitu ya, itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas ya pada pertemuan.
Nah, tapi sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin kalian membentuk kelompok dulu, ya. Semuanya berapa semuanya tadi? Jumlahnya 32 ya. Berarti tidak hadir berapa? 2 orang, ya. Jadi semuanya itu jumlahnya 30. Silakan Bapak beri kebebasan supaya kalian membentuk kelompok, terserah kalian mau tentukan sendiri, ya. Silakan pembentukan kelompok dulu, ya. Ya, ini sudah terbentuk seperti ini? Sudah. Ya. Ya, jadi ini berarti ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi semua rata-rata ada yang 5, tuh ada yang 4 mungkin ya, karena ada yang itu 6 ya, nggak apa-apa lah. Seperti itu ya. Nah, jadi pembentukan kelompok ini sudah dilakukan. Nah, nanti kan kelompok ini untuk apa? Karena kalian nanti akan melakukan suatu pengamatan atau observasi ya, nanti untuk mengamati suatu objek ya. Nah, nanti kalian diskusikan juga sama ya, nanti untuk dipresentasikan. Nah, seperti itu ya. Jadi kelompok sudah terbentuk. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tentang kegiatan ya. Ini kegiatan atau sintak dari pembelajaran yang digunakan, yaitu pembelajaran inquiry ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah orientasi ya. Ini ya. Nah, dalam orientasi itu ada topik, ada tujuan, dan nanti ada hasil ya yang diharapkan dari pembelajaran tentang klasifikasi ya makhluk hidup atau membedakan makhluk hidup dengan benda mati ya. Nah, nanti ini ya, ini dalam orientasi yang pertama ya, dari sintak inquiry, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Mengikuti pembelajaran IPA materi membedakan makhluk hidup dengan benda mati dengan model pembelajaran inquiry. Peserta didik mampu membedakan makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan karakteristiknya. Nah, itu ya. Tadi sudah kalian sebutkan tujuan dari pembelajaran ini ya. Jadi kalian nanti harus mampu ya mendeskripsikan ya di sini ya tentang atau perbedaan dari makhluk hidup dan benda mati dengan metode inquiry berdasarkan karakteristiknya ya. Nah, itu ya, itu tujuan yang harus capai. Nah, nanti hasil belajarnya juga kalian harus ada perubahan ya, dari pembelajaran yang biasa menjadi sekarang menggunakan model pembelajaran inquiry ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya sintak dari metode inquiry atau model inquiry yaitu adalah merumuskan masalah ya. Nah, di sini dalam merumuskan masalah yaitu Bapak nanti akan memberikan yang namanya LKPD ya. Dan nanti LKPD itu silakan kalian kaji dan nanti kalian kerjakan, terus nanti kalian dari hasil pengerjaan itu nanti dipresentasikan ya. Nah, LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Kalau dulu adalah namanya LKS atau lembar kerja siswa. Nah, ini ya, ini bentuk LKPD-nya seperti ini. Nah, jadi tadi ada berapa kelompok? 6 ya. Ini ya. Jadi Bapak di sini membagikan ada LKPD dan di sini ada lembar refleksi peserta didik. Kalau LKPD ini per kelompok, jadi satu orang satu kelompok satu. Kalau refleksi peserta didik ini adalah satu orang satu ya. Jadi nanti kalian merefleksi ya tentang mempelajari materi ini gimana ya. Di sini ada lembar refleksinya. Jadi selama kalian melakukan pembelajaran, nanti pengamatan dan lain-lain silakan kalian isi. Nanti dikumpulkan lagi ke Bapak ya. Nah, itu ya. Ini yang pertama itu ada lembar peserta didik ya. Ini Bapak bagikan satu kelompok satu. Ini berapa orang? 5 ya. Silakan bagikan ya.
3, 4, 5. Berapa orang ini? Nah, ini 1. Berapa orang ini? Nah, ya. Nah, itu ya, itu LKPD-nya sudah Bapak bagikan ya. Silakan dikaji dulu, dilihat dulu ya. Beserta yang Bapak bagikan apa? Satu lagi tadi lembar refleksi peserta didik ya. Itu harus kalian isi selama kalian pembelajaran ya. Nah, LKPD-nya juga sama ya. Nah, langkah yang selanjutnya di sini ya, yaitu tentang merumuskan hipotesis ya. Nah, di sini dalam merumuskan hipotesis, Bapak akan menayangkan beberapa contoh gambar ya. Nah, nanti kalian identifikasi gambar tersebut ya. Terus kalian berikan pendapatnya di sana. Terus nanti kalian analisis ya. Nah, yang selanjutnya ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah gambar yang Bapak sajikan ya sebagai contoh seperti ini. Nah, itu ada berapa gambar semuanya? 6 ya. Jadi dari mulai gambar A sampai gambar F ya. Nah, yang pertama itu siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu? Oh ya, Sipa. Gambar A itu gambar apa? Sipa. Kursi ya. Ke dalam jenis benda apa ini kursi? Hah? Benda mati. Oh iya. Mengapa disebut benda mati? Karena tidak bisa bernapas. Apalagi? Bisa bergerak ya. Nah, itu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Menurut pendapat teman kalian? Itu tadi kursi cenah ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas dan lain-lain. Itu disebut juga benda apa? Tadi mati ya. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Oke ya. Yang kedua, gambar yang kedua. Cung, siapa yang tahu? Ya, Risna. Apa? Hah? Tumbuhan ya. Kenapa masuk ke dalam kategori apa ini? Tumbuhan. Makhluk hidup. Oh iya. Terus mengapa disebut makhluk hidup? Ya, bisa tumbuh dan bisa berfotosintesis gitu ya. Itu salah satu dari sifat daun ya, bisa berfotosintesis. Nah, itu ya. Itu ada lagi yang menambahkan? Teman yang lain? Tumbuhan ya. Organnya apa saja? Daun, akar, batang ya. Itu organ pada tumbuhan ya. Jadi ada tadi sudah disebutkan oleh Risna, ada akar, batang dan daun gitu ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada ya? Yang selanjutnya apa? Ya? Ya. Itu yang C ya, gambar C itu adalah apa? Kucing. Ya. Termasuk ke dalam jenis apa ini kucing? Hewan. Makhluk apa? Makhluk hidup. Mengapa disebut makhluk hidup? Karena dia bisa bernapas. Bisa bernapas, ya. Apalagi? Bisa bergerak, ya. Nah, itu pendapat teman kalian tadi. Itu adalah tadi cenah kucing, ya. Dia bisa bernapas. Mengapa disebut kucing tadi kan? Kenapa dikategorikan sebagai makhluk hidup tadi ya? Karena bisa bernapas dan bisa tadi bergerak, ya. Ada lagi yang menambahkan? Ya. Apa? Termasuk apa? Ya. Hewan mamalia, ya. Mamalia itu apa? Menyusui.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah pendapat dari teman-teman kalian ya. Apalagi yang selanjutnya apa? D. Gambar D. Siapa yang tahu? Rehan. Hah? Gambar D apa? Robot. Ya. Gambar D itu gambar robot. Nah, dikategorikan sebagai apa nih? Rehan? Robot? Benda mati. Kenapa? Kenapa mati? Kan dia bergerak. Tidak bisa bernapas. Dibuat dari besi. Terbuat dari besi. Itu Ya. Jadi robot itu ya, dia tergolong atau dikategorikan sebagai benda mati. Nah, karena dia tidak bisa apa tadi? Bernapas. Nah, gitu. Dan terbuatnya dari besi ya, atau logam. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Apa? Merupakan hasil rekayasa dan dapat diprogram. Merupakan hasil rekayasa dan dapat diprogram ya. Artinya itu merupakan buatan apa? Manusia gitu ya. Dan bisa diprogram. Contohnya ada robot ya yang bisa diprogram untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Mungkin seperti itu ya. Lupa maksudnya seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ya. Yang selanjutnya gambar E. Cung, siapa yang tahu? Ini manusia. Ya. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Yang siapa? Makhluk hidup. Oh, ya. Mengapa disebut makhluk hidup? Terus ada lagi? Ya, itu ya. Itu salah satu contohnya tadi, bisa bernapas, nah bisa bergerak ya. Pokoknya yang ada pada diri kalian saja gitu ya. Kalian bisa apa saja gitu ya. Contohnya kan kalian itu manusia sama ya. Nah, ini manusia tadi ada memiliki ciri-ciri ya. Terus tadi kan bisa mengeluarkan zat sisa atau bisa apa? Bisa bereproduksi dan lain-lain. Itu mungkin tambahannya ya. Nah, jadi sudah disebutkan tadi oleh teman kalian gitu ya. Berarti yang E itu adalah apa? Manusia ya. Dengan dikategorikan sebagai Makhluk hidup. makhluk hidup ya. Yang selanjutnya terakhir itu gambar apa? Akbar. Hah? Pasir, Bar. Ya, pasir itu masuk kategori apa, Bar? Benda? Oh, benda mati. Kenapa, Akbar? Tidak bisa bernapas dan tidak bisa Tidak bergerak. bisa bernapas dan tidak bisa bernapas. Ya. Ada lagi temannya? Tidak. Ya, itu ya. Itu yang disebutkan oleh teman kalian, itu ya, yang terakhir itu benar ya. Itu termasuk adalah gambar pasir. Dikategorikan sebagai benda mati ya, karena kata Akbar tadi ya. Jadi dia tidak memiliki atau tidak bisa bernapas dan tidak bisa bergerak ya. Berarti itu sebagai benda mati. Nah ya, itu kalian berarti ada yang tanyakan dulu. Ngerti tidak? Ngerti ya? Nah, jadi tadi sudah ada tadi teman kalian yang menyebutkan ya. Tadi ada wanita, ada perempuan gitu ya. Itu berarti kalian sudah bisa ya membedakan mana makhluk hidup, mana benda mati ya. Nah, dari identifikasi gambar ini ya kalian sudah bisa atau mampu ya tadi membedakan makhluk hidup dan benda mati. Nah, untuk selanjutnya ya, ada yang kedua tidak? Ada? Tidak ya? Nah, kalau tidak ada yang tanyakan ya, itu Bapak lanjutkan ya. Nih, untuk yang selanjutnya, sintak dari metode inquiry yaitu adalah mengumpulkan data. Nah, di sini kalian yaitu harus menganalisis ya benda di sini yang ada atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah ya. Jadi supaya barusan kan kalian mengamatinya dari apa?
gambar ya. Dari gambar kalian sudah tahu barusan ya, sudah lama kalian sudah menyebutkan dari gambar tersebut ya, mana yang makhluk hidup, mana benda mati. Nah sekarang Bapak ingin supaya kalian langsung ya mengamati objek ya, lingkungan yang ada di sekitar sekolah gitu ya. Sekitar sekolah di sini yang dekat-dekat ya. Jadi kalian harus mengumpulkan data ya. Data itu mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup, mana yang termasuk ke dalam benda mati ya. Nah nanti di sini kan ada LKPD-nya ya. Nah, LKPD itu harus kalian isi selama kalian di lapangan atau selama kalian melakukan suatu pengamatan atau observasi. Nah di sini kalian harus langsung ya mengamati objek tersebut. Nah dalam pengamatan objek tersebut Bapak harapkan kalian bekerja sama ya antara kelompoknya ya, jadi harus solid. Nah Bapak juga kan di sini ada penilaian ya, penilaian di sini untuk materi ya pembelajaran ini. Jadi Bapak juga sama menilai kalian selama nanti kalian melakukan proses diskusi atau pengamatan atau observasi di objek tersebut. Nah itu ya. Nah jadi Bapak beri waktu sekitar 10 ya menit sampai 15 menit lah seperti itu ya, untuk mengidentifikasi atau menemukan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini kan kita luas ya. Jadi silakan manfaatkan oleh kalian untuk menemukan objek tadi kan, mana yang termasuk benda mati, mana yang termasuk makhluk hidup ya. Ya seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sebelum ke lapangan? Ada? Tidak? Mengerti? Mengerti. Itu ya. Nah silakan kalian mengamati objek dulu. Nah di sana nanti kalian silakan tulis apa saja yang kalian temukan. Nah setelah itu ya nanti kembali lagi ke kelas. Jadi Bapak kasih waktu ya seperti itu, waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Jadi silakan nanti kalian keluar secara tertib dan masuknya juga secara tertib ya. Di sana kalian di lapangan kalian melakukan pengamatan pada objek secara langsung, tulis apa yang kalian temukan ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan per kelompok dulu ya. Kelompok 1 dulu mana? Ya, silakan kelompok 1 untuk melakukan pengamatan ya atau melakukan observasi ya. Ya, kelompok 2 mana? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 6, silakan ya.
Udah masuk. Ada lagi mesti di kelompok ya dulu ada. Ada Pak, ada ke kelompok 1. Berapa kelompok lagi? 2. Satu ya, satu lagi ya. Udah? Nah, in. Udah semuanya? Nah, udah semua lengkap kelompoknya? Anggotanya? Anggota ada yang tertinggal? Udah ya? Udah ya? Nah, jadi barusan kalian sudah melakukan suatu pengamatan atau observasi ya ke lingkungan sekitar sekolah. Nah, di sana kalian tadi menemukan ya berbagai macam benda-benda gitu yang ada di lingkungan sekolah. Gimana? Tadi selama pengamatan ada kendala tidak? Tidak ya? Mungkin kendalanya ada teman-teman kalian yang sedang berolahraga itu ya. Jadi itu kan sama lagi pembelajaran juga ya. Nah itu ya. Nah untuk selanjutnya kalian sudah mengumpulkan data ya barusan dari hasil pengamatan atau observasi di lapangan. Nah sekarang kalian melakukan menguji ya hipotesis ya apakah pengamatan yang kalian lakukan itu benar gitu ya atau membuktikan kebenaran tersebut serta di sini kalian dituntut untuk apa mempresentasikan ya hasil dari pengamatan yang kalian lakukan. Nah siap ya udah itu semua udah di datanya sudah lengkap ya nanti pokoknya berapa saja yang kalian temukan selama pengamatan atau observasi di lapangan ya itu nanti kalian presentasikan di depan ya. Nah teman-teman yang lain nanti menanggapi ya atau nanti ada yang mau memberikan pertanyaan silahkan ya. Nanti jadi untuk menguji ya dari hipotesis yang sudah kalian lakukan ya. Nah untuk yang pertama siapa dulu? Yang mau ke depan mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Silakan. Siapa yang mau? Kelompok berapa dulu? Cung. Oh iya, itu. Kelompok berapa? Siapa? 1. Oh iya. Nah, kalian simak ya dengarkan apa yang nanti kelompok 1 ya presentasikan. Jadi diharapkan kalian menyimaknya. Kalau ada yang nanti ya tidak mengerti boleh ditanya ya. Ya. Udah. Ya. Silakan kelompok 1 Sipa dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai materi makhluk hidup dan benda mati di lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Supa. Di sini saya bersama rekan saya, terdiri dari Nabila, Sandra, Sabrina, dan Dina. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada burung. Burung merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat terbang. Dapat berkembang biak dengan cara bertelur, termasuk ke dalam habitat yang berada di darat. Yang kedua ada pohon ketapang. Pohon ketapang merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri mempunyai daun yang besar dan bulat di ujungnya lancip.
yang kalian temukan ada berapa? 4 ya. Itu ya, itu hasil dari kelompok 4 ya. Kelompok 1 ada 4 benda atau makhluk hidup yang ditemukan di daerah tadi ya. Kebetulan tadi di sebelah mana? Ya, di depan perpustakaan ya. Di sana ada dari yang ditemukan, ada burung mungkin ya, ada semut dan lain-lain, terus ada tong sampah mungkin ya. Itu yang ditemukan atau yang berdasarkan hasil temuan dari hasil pengamatan. Nah, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan terhadap kelompok 1? Jelas tidak? Jelas? Jelas ya. Nah, itu hasil yang ditemukan oleh kelompok 1. Berarti itu tadi dekat atau depan perpustakaan, itu yang objek yang ditemukan oleh kelompok 1. Ada yang tanyakan saya lagi? Tidak? Tidak ya. Itu cukup jelas ya. Oke, cukup seperti itu untuk kelompok 1. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap loh. Nah, itu ya dari kelompok 1 hasil dari pengamatan atau observasi yang ditemukan. Untuk kelompok 2, silakan. Silakan, nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja ya sama kelompok yang presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami di lingkungan sekolah. Yang pertama, kami menemukan tumbuhan pucuk merah. Karakteristiknya memiliki sifat makhluk hidup, dapat berkembang biak, bernapas, tumbuh, dan mengeluarkan zat sisa dan termasuk kategori makhluk hidup. Yang kedua, kami menemukan meja. Karakteristiknya tidak memiliki sifat makhluk hidup, tidak dapat bergerak, bernapas, dan tidak memiliki nyawa. Yang ketiga, kami menemukan kursi. Karakteristiknya tidak dapat berkembang biak, bernapas, memiliki 4 penyangga atau tiang, bisa terbuat dari kayu, logam, dan plastik. Yang keempat, kami menemukan kucing. Kucing termasuk hewan mamalia yang dapat berkembang biak, memerlukan makanan, dan dapat bernapas serta bergerak. Yang kelima, kami menemukan tumbuhan aglonema yang memiliki ciri-ciri atau sifat makhluk hidup, dapat beradaptasi, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Ya, itu hasil dari pengamatan kelompok 2 ya. Ada yang ditanyakan? Jelas tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tentang kelompok 2, dia menemukan ada 5 ya objek atau benda yang ada di sekitar. Tadi berarti pengamatannya dekat apa? Depan kantor ya, atau sebelah sini ya, sebelah dekat masjid mungkin ya, seperti itu ya. Dia pengamatannya, dia menemukan kelompok 2 itu tadi ada tumbuhan ya, terus ada juga benda matinya apa tadi? Meja, kursi ya, seperti itu dan lain-lain. Itu ya, itu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 2. Nah, jelas tidak? Ada yang mau tanyakan tentang kelompok 2 ya? Itu hasil dari pengamatan yang dilakukan. Oke? Gimana? Ada? Tidak? Jelas tidak? Jelas ya. Nah, itu ya. Jadi tadi sudah bisa membedakan mana makhluk hidup, mana benda mati. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 teman kalian, Rufa ya dan kawan-kawan. Nah, kalau tidak ada tanyakan, silakan. Kelompok 2 tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan yang kalian dapatkan ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Yang pertama, kami menemukan kucing. Karakteristiknya berkembang biak, bernapas, bergerak, tumbuh, dan kucing termasuk dalam kategori makhluk hidup. Yang kedua, kami menemukan kursi. Karakteristiknya terbuat dari kayu dan logam, tidak bisa bergerak, tidak bernapas, dan termasuk dalam kategori benda mati. Yang ketiga, kami menemukan tumbuhan. Bisa tumbuh, memiliki daun, akar, batang, dan termasuk kategori makhluk hidup. Yang keempat, kami menemukan tas bunga. Karakteristiknya tidak bisa bergerak, terbuat dari plastik, dan termasuk dalam kategori benda mati. Yang kelima, kami menemukan pintu. Karakteristiknya tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan pintu termasuk dalam kategori benda mati. Nah itu ya. Sudah cukup? Berapa yang ditemukan? 5 ya. Pengamatannya di sebelah mana tadi? Di depan ruang guru. Depan ruang guru ya. Tadi ada tumbuhan, di sana ada benda-benda juga. Nah, itu yang ditemukan oleh kelompok 3 ya. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya tentang pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 3? Ada? Ada tidak? Tidak. Oh iya, itu ada yang bertanya. Siapa itu? Nama siapa? Pati. Ya, Pati, silakan. Ada yang bertanyakan? Oh, cara berkembang biak kucing. Silakan untuk kelompok 3 untuk ditanggapi. Perkembang biakannya gimana cara kucing? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, dengan cara melahirkan. Seperti itu ya. Bukan bertelur. Ya, seperti itu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Nah, itu cara perkembang biakannya seperti itu. Tadi ciri-cirinya berarti dikategorikan sebagai apa tadi? Makhluk hidup. Ya, berarti itu ya. Ada lagi teman kalian yang bertanyakan? Sudah jelas? Jelas ya. Nah, itu berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 3 ya. Jadi dia menemukan hasil pengamatannya ada 5 apa? Benda atau makhluk hidup ya. Jadi semuanya seperti itu. Kalau tidak ditanyakan, silakan untuk kelompok 3 menentunya ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya berarti kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Ini laki-laki semua ya. Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan yang dilakukan di sekolah, lingkungan sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Yang pertama, semut adalah makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Karakteristiknya yaitu mempunyai antena dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kedua, daun merah. Daun merah adalah makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Karakteristiknya yaitu daun pucuk merah biasanya mengalami perubahan warna. Tiga, burung. Burung adalah makhluk hidup yang bisa terbang dan bisa berkembang biak. Nomor 4, rumput. Rumput adalah makhluk hidup yang bisa berkembang di mana-mana. Karakteristiknya itu memiliki akar sempit. Cuma makhluk hidup aja, tidak ada penampilan di sana.
Apa hasilnya? Apalagi? Bukan? Semuanya ada berapa itu? Ada 4 ya. Nah itu pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 4 ya. Jadi dia menemukan 4 objek ya. 4 benda ya, 4 benda yang ditemukan oleh kelompok 4 ya. Ada yang mau tanyakan? Ya. Silakan, Sipa. Ya, yang ditanyakan diulangi, disimak tidak? Di manakah senah habitat semut berada? Habitat, ya, habitat itu adalah tempat tinggal, ya, di mana ya, darat, di air atau di udara, gitu ya. Jadi habitatnya itu berarti di darat, ya, berarti itu suka apa adanya ya. Jadi tempat tinggalnya itu tadi di sekitar tadi adanya di depan pengamatannya di mana tadi? Ya, di depan ruang UKS, gitu ya. Jadi ada semut yang itu terlihat atau diidentifikasi oleh kelompok 4 ya. Ada lagi? Ya, Akbar? Burung berkembang biak dengan cara Perkembangbiakan. Ini burung tanyakan oleh Akbar. Nah, jadi berkembang biak dia dengan cara bertelur ya. Seperti itu. Ada ya? Ada yang tanya lagi atau masih penasaran sama kelompok 4? Ada ya? Ada? Jelas? Jelas. Jadi dia menemukan 4 benda atau makhluk hidup. Tadi kebetulan semuanya makhluk hidup ya. Itu di sekitar ruang depan UKS. Nah, jadi tadi sudah disebutkan ya oleh teman kalian. Kalau tidak ada yang tanyakan, itu dicukupkan ya untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih tepuk tangan. Itu ya. Itu hasil dari pengamatan ya yang dilakukan oleh kelompok 4. Masih ada 2 kelompok lagi, kelompok 5 sekarang ya. Nah, ini laki-laki juga semua ya. Silakan. Ya, sebelah sana mungkin geser ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan lingkungan sekolah kami. Yang ke-1, pohon kelapa sebagai tumbuhan monokotil sehingga memiliki akar adventik atau serabut dari pangkal batang dia adalah hidup. Yang kedua, pohon pisang berbentuk bulat silindris berlapis. Pohon pisang memiliki 2 bagian batang, yaitu batang asli dan batang palsu atau batang semu. Dia adalah makhluk hidup. Yang ketiga, daun bawang. Daun pada tanaman daun bawang berbentuk bulat memanjang, berlubang, menyerupai pipa dan program ujungnya meruncing. Dia adalah makhluk hidup. Yang keempat, batu adalah suatu benda yang berwujud padat dan bentuknya baru akan berubah jika ada pengaruh eksternal. Batu merupakan benda mati. Yang kelima, pindu. Pindu adalah benda mati yang berbentuk persegi panjang dan terbuat dari kayu. Ada berapa itu yang kalian temukan? Ada 5 ya. Kebetulan tadi pengamatannya di mana? Di depan ruang lab di sana ya. Jadi depan ruang lab itu ada berbagai macam tumbuhan ya. Tadi yang disebutkan atau benda-benda yang disebutkan oleh kelompok 5 ya. Nah, jadi tadi yang pertama ada apa? Pohon kelapa ya. Terus yang kedua ada pohon pisang di sana ya. Terus ada
pintu tadi ya disebutkan dan lain-lain. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok yang lain? Jelas tidak? Jelas ya. Nah tadi itu ya, itu yang dipaparkan oleh kelompok 5 ya. Jadi semuanya itu ada 5 benda ya yang ditemukan. Nah kalau sudah ya silakan ditutup untuk kelompok 5. Sekian dari hasil prestasi kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Silakan, yang terakhir kelompok 6. Nah ini terdiri dari empat orang mungkin ya yang tidak sekolah ya, yang tidak masuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Abdul Aziz. Bersama teman-teman dari kelompok 6, kami akan memaparkan hasil pengamatan kami. Yang pertama itu adalah bola voli. Bola voli termasuk benda mati, terbuat dari karet, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bernapas. Yang kedua yaitu manusia. Manusia termasuk makhluk hidup, bisa bernapas, bergerak, dan dapat tumbuh dan bisa berkembang biak. Yang ketiga adalah bot. Bot terbuat dari plastik, tidak dapat bergerak, bernapas, dan berbentuk bulat. Yang keempat adalah pohon jambu, termasuk makhluk hidup, memiliki batang dan daun dan akar, dapat tumbuh lalu memiliki zat-zat sisa. Yang kelima adalah tempat sampah tidak bisa bernapas dan tidak bisa bergerak dan terbuat dari plastik. Yang ketujuh adalah motor. Opsi yang keenam adalah motor. Motor termasuk benda mati dan tidak bisa bernapas, bisa bergerak menggunakan mesin. Ya, itu ada 6. Ya, itu hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 6. Ada 6 objek atau benda ya yang ditemukan. Tadi yang pertama ada bola, saya mungkin itu di mana tadi pengamatannya? Di depan lapang. Oh, di depan lapang ya. Tadi ada yang berolahraga. Makanya dia menemukan ada bola gitu ya. Nah itu bola itu tadi ya itu dikategorikan sebagai benda tadi mati ya, karena terbuat dari apa saja tadi? Terbuat dari karet. Karet. Nah disebutkan ya bentuknya, karakteristiknya tadi sudah jelas disebutkan oleh kelompok 6 ya. Ada yang bertanyakan atau menanggapinya dari hasil temuan oleh kelompok 6? Jelas tidak? Jelas ya. Nah itu ya, itu hasil temuan dari kelompok 6. Jadi ada 6 benda ya atau makhluk hidup yang ditemukan di sekitar tadi lapang basket atau lapang olahraga ya. Nah kalau tidak ditanyakan, mungkin cukup ya untuk kelompok 6. Silakan kelompok 6 tutup. Cukup sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih. Nah itu ya, itu jadi sudah kalian lakukan tadi ya pengamatan secara langsung. Kenapa ya? Karena kalian kan harus melihat pada objek dan mengamatinya secara langsung ya. Tadi sudah kalian lakukan, kalian pergi ke lingkungan sekolah dengan melihat objek-objek atau benda-benda apa saja yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kalian analisis ya tadi, terus kalian presentasikan di depan teman kalian. Ada teman kalian yang menanggapi juga ya tentang, atau ada yang memberikan pertanyaan ya tentang tadi apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh setiap kelompok. Nah jadi sudah ya tadi dari kelompok 1 sampai 6
sudah mempresentasikan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada? Jelas tidak? Jelas ya. Jadi sekarang gimana? Sudah bisa membedakan tidak mana makhluk hidup dan benda mati? Sudah ya. Tadi kalian identifikasi berdasarkan apa? Karakteristiknya ya. Jadi karakteristik atau ciri-cirinya seperti apa ya? Tadi kalian juga sudah sebutkan mana yang termasuk benda mati atau makhluk hidup. Jadi kalian sudah bisa membedakan. Nah, ada yang tanyakan dulu sebelum ini pembelajaran? Tidak ya. Nah, jadi di sini sesudah tadi menguji hipotesis ya, yang selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan. Nah, di sini jadi kita harus menyimpulkan apa yang telah dipelajari ya, atau apa yang telah kalian temukan tadi dengan melihat objek secara langsung ya, di lapangan apa yang kalian temukan dan apa yang kalian ini ya, sehingga kalian bisa membedakan mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda mati ya. Nah, silakan ini merumuskan kesimpulan. Silakan, siapa yang mau membuat kesimpulan? Itu yang membuat kesimpulan. Ada? Ya. Siapa namanya? Namanya Sipa ya. Gimana Sipa? Kesimpulannya apa? Ya, kedengaran? Ulangi sekali lagi, silakan. Saya dapat membedakan mana benda mati dan makhluk. Ya, itu kesimpulan dari perwakilan teman kalian ya. Jadi setelah melakukan suatu pengamatan atau observasi tadi secara langsung, kalian atau cenah tadi Sipa ya seperti itu bisa membedakan mana yang dikategorikan sebagai makhluk hidup, mana yang dikategorikan sebagai benda mati ya. Ada lagi yang membuat kesimpulan? Itu ya. Semuanya sama? Sama ya. Sekarang bisa membedakan makhluk hidup mana benda mati? Bisa ya, tadi ya. Nah, itu ya, itu hasil dari kesimpulan yang didapat dari pembelajaran seperti ini. Jadi materinya yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dengan membedakan makhluk hidup dengan benda mati ya. Jadi kalian tadi sudah disebutkan oleh Sipa ya, kalian sekarang bisa memahami ya mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati ya. Nah, yang selanjutnya sudah menyimpulkan itu adalah di akhir pembelajaran ya, yaitu dengan cara di sini kita harus membuat refleksi ya. Nah, refleksi tersebut itu harus dilakukan di mana pembelajaran yang dilakukan dari awal sampai akhir, barusan sampai presentasi dan lain-lain gimana gitu ya. Silakan, ada yang mau merefleksi? Oh iya itu. Silakan sebutkan namanya dulu. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena hari ini bisa membedakan mana yang masuk makhluk hidup dan yang dan kami mengamati pengamatan objek secara langsung. Bisa tepuk tangan. Ya, itu ya tadi berdasarkan refleksi yang dipaparkan atau yang disebutkan oleh Krisna ya. Jadi dia tadi ya pembelajaran hari ini menyenangkan ya, itu kata Krisna seperti itu, dan dia dapat membedakan mana makhluk hidup dan benda mati ya. Sehingga tadi kan kenapa? Karena dia melakukan pengamatan
secara langsung ya pada objek ya, sehingga dia memahami seperti itu. Yang lainnya juga sama ya. Nah, itu refleksi untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya setelah refleksi ya dilakukan, selanjutnya di sini kalian ada post test ya atau tes akhir untuk mengukur nanti terhadap hasil belajar yang telah didapatkan hari ini. Kalian harus melakukan atau melaksanakan post testnya. Post test ini soalnya nanti Bapak bagikan ya, satu orang satu, kalian kerjakan di sini. Bapak kasih waktu selama 10 menit ya. Nah, silakan untuk sekarang kalian duduk lagi ke tempat masing-masing. Silakan duduk ya. Sudah? Semuanya duduk ya. LKPD-nya dulu dengan refleksinya Bapak kumpulkan dulu ya. Silakan. Nah, dikumpulkan ke depan saja. Sama lembar refleksi ya. Dikumpulkan. Ini sama LKPD-nya. Nanti Bapak akan nilai gitu ya, hasil dari pengamatan yang kalian lakukan. Sini ya. Kumpulkan dulu ya. Silakan kumpulkan. Ini refleksi ya. Ada sasaran hasil. Ya, apa ini ya? Udah nih ya, bukan? Siap. Udah ya, itu kumpulkan dulu hasil refleksinya. Ya. LKS-nya mana? Data PD-nya? Ini ya. Bukannya sudah kan tadi? Ya. Siap, sini. Nah, ini ya, jadi tadi kalian ada lembar refleksi, ini sudah kalian kerjakan ada ya, seperti ini dari hasil pembelajaran hari ini. Terus ini ada lembar kerja juga sudah dikumpulkan ya, untuk nanti Bapak nilai hasil belajar. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada asesmen pengetahuan tadi seperti yang mau bilang. Nanti terakhir kita mengerjakan post test ya. Nah, silakan kalian tulis di sini ada nama, kelas, terus jawaban langsung di sini ya. Silakan, silakan. Apa bagian dia? Ya, sudah semuanya kebagian? Sudah ya. Nah, silakan kalian kerjakan post test seperti itu. Bapak kasih waktu 10 menit. Nah, nanti kalian kumpulkan lagi. Silakan kerjakan.
Tadi siapa yang tidak ada? Jadi menjadi Iya. pasang naon sih saling sedihnya. Milik kamu. Agung balik sarannya. Santet kan? Dua Agung kenapa? Sakit. Sakit. Najwa sakit. Siap makan balik. Ya, waktunya 5 menit lagi. Silakan kalau yang sudah itu bisa dikumpulkan ke depan ya.
Udah ya? Udah? Waktunya sudah 10 menit, sudah habis. Silakan kumpulkan ke depan ya. Silakan kumpulkan. Ya, semuanya sudah? Sudah ya. Nah, ini hasil dari post test atau hasil tes akhir yang dilakukan ya. Jadi nanti untuk mengukur sejauh mana materi yang diberikan oleh Bapak untuk tersampaikan ya. Nanti hasilnya juga ada penilaian ya. Nanti Bapak bagikan atau Bapak nilai dulu nanti. Oh belum, satu lagi. Udah ya? Ini semuanya udah ya. Ini ada 30 ya. Kecuali yang tidak ada 2 orang. Udah ya? Nah jadi alhamdulillah ya pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya itu sudah kita lalui. Di sana kalian sudah melakukan berbagai pembelajaran ya dari mulai tadi pengamatan dan lain-lain sehingga kalian sampai ke tahap akhir yaitu kalian mengerjakan post test ya. Nah sekali lagi ada yang tanyakan sebelum Bapak tutup pembelajaran ini? Nah, ya. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Kita tutup saja dengan ucapan Alhamdulillah. Makasih ya. Sampai ketemu nanti di hari Senin ya pembelajaran dengan Bapak IPA ya. Nah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak tutup saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah Pak. Iya. Memastikan tadi udah di rekam Pak ya? Iya iya Yang Pak, udah Pak ya. Operatornya ya Pak. Ya udah Pak ya. Ya. Ada lagi Pak masukannya tambahannya? Ya jadi untuk berikut Pak ya. Jadi untuk saat ini kedengaran nggak Pak? Iya Pak, kedengeran Pak ya. Ya. Jadi untuk masukan nanti ada session khusus untuk sekarang ya selesai ya Pak ya. Saya ucapkan selamat udah selesai. Nanti Bapak analisis buang mana yang nggak dibuang gitu ya sampai kurang lebih 20 sampai 30 menit Pak ya. Iya Pak ya. Ya untuk berikutnya nanti tunggu info lagi aja Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya pilujeng ya Pak Jani ya. Mohon Pak, mohon bantasan anak. Oh enggak, boleh di stop Pak. Siap. Mohon. Mohon. Boleh di stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak. Ya, salam.